Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara Rizky Bilar dengan Dewi Persik ternyata masih berlanjut hingga saat ini. Ya, baru-baru ini Bilar tiba-tiba saja men-tag nama Dewi Persik dalam sebuah konten di akun TikToknya dalam hal menjelaskan bahwa terkait dirinya membuat konten prank saat memberikan kado kapal pesiar yang justru membuat Lesti terlihat kesal. Dan menjelaskan bahwa yang sesungguhnya adalah Bilar memberikan sebuah hadiah mobil super mewah berwarna hitam, X milik Raffi Ahmad. Namun dalam sebuah konten tersebut, Bilar menyebutkan kalimat bahwa orang sudah kerja puluhan tahun, namun belum bisa mampu membeli dan menjadi iri. Justru Bilar menegaskan bahwa konten tersebut ditujukan untuk Dewi Persik sambil dipertegas men-tag akun TikTok Dewi Persik. Dan sepertinya tak lama kemudian diduga pun mengetahui apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar tersebut dan memberikan respon pedasnya terhadap apa yang dilakukan Bilar kepadanya. Lalu seperti apa reaksi Dewi Persik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba Rizky Bilar dan Dewi Persik kembali memanas. Diketahui belum lama ini, Bilar men-tag nama Dewi Persik dalam konten di akun TikToknya. Dalam konten tersebut, Bilar menjelaskan bahwa dia menemukan komentar di mana seolah-olah ia menyicil sebuah kapal pesiar. Padahal menurutnya konten dirinya memberikan hadiah kapal pesiar senilai 38 miliar dengan cara dicicil tersebut adalah prank semata. Dan hal ini atas usulan timnya agar bisa memberikan surprise di momen ulang tahun Lesti yang ke-23 tahun pada 2022 lalu. Agar lebih jelas, pria kelahiran Medan, Sumatera Utara ini pun menjelaskan bahwa yang sesungguhnya adalah ia memberikan sebuah mobil super mewah X milik Raffi Ahmad yang dibelinya sebagai kado ulang tahun Lesti pada saat itu. Dan ditegaskannya kalau mobil super mewah berwarna hitam yang diberikan kepada Lesti itu adalah mobil hasil jerih payahnya dan bukanlah sewaan seperti kata orang yang sudah kerja puluhan tahun namun belum bisa mampu beli dan menjadi iri. Jadi barusan gue tuh nemu komen, terus orang ini bilang, jadi dia tuh kayak intinya terpengaruh lah sama berita yang dulu waktu itu yang memfitnah gue, menarasikan seolah-olah gue tuh nyicil kapal. Ya Allah, mbak, ini bagi yang belum tahu ya, itu prank, konten itu tuh prank mbak, prank. Jadi waktu itu saya mau ngasih hadiah ini buat istri saya nih. Nah, ini mobil beneran ya, bukan mobil sewaan seperti yang kata orang yang udah kerja puluhan tahun tapi belum bisa mampu beli, jadi iri dia. Ini tuh mobil Arafi, gue beli. Ini mobil Arafi, makanya Kak Gigi waktu itu selalu bilang, dijaga ya dek, dijaga gitu. Karena ini mobil kesayangan dia gitu. Nah waktu itu karena gue pengen ngasih ini, terus tim kreatif gue menyarankan untuk dibikin prank, seolah-olah gue itu seolah-olah gue itu nyicil kapal. Ngapain? Gue punya uang 271 T juga, gue gak mau nyicil kapal. Tak hanya itu, Bilar juga tak terima kalau mobil super mewah lainnya yang berwarna orange juga disebut sebagai mobil sewaan. Karena menurut aktor berusia 29 tahun ini, mobil super mewahnya yang berwarna cerah itu adalah mobil benar-benar miliknya. Saking tak terima dalam videonya, Bilar juga sampai menendang mobil tersebut untuk membuktikan kalau mobil super mewah itu memang bukanlah mobil sewaan, karena jika mobil sewaan, ia tak akan berani menendang mobil super mewah tersebut.
Ia juga menjelaskan dari mana uang diperolehnya hingga ia bisa membeli mobil super mewah tersebut. Semua ini diutarakannya agar orang tak lagi memandangnya sebelah mata. Terus ini mobil gue sewa nih katanya, ya kan? Nih, ya Allah, tuh kalau gue sewa gue gak bakal berani nendang, gak bakal berani gue duduk-duduk begini. Kalau ada yang tanya, dari mana uangnya? Kak, dulu, apalagi zaman itu saya gampang banget cari duitnya, Masya Allah banget. Dimana ada pemain sinetron, lebih untung pemainnya daripada PH-nya. Saya doang waktu itu mah. Kenapa? Karena waktu itu saya, ya mohon maaf, orientasinya uang saat itu. Beda sama istri saya memang orientasinya karir, jadi dia gak terlalu mengejar uang. Ya, tapi kemudian setelah sama saya, kita sama-sama bersinergi, sama-sama rezekinya bagus. Bahkan FYI nih saya kasih tahu, saya tuh lebih gede daripada istri saya saat itu, di zaman itu. Kemudian karena saya pas masih pacaran tuh, kita saling tahu tuh budget masing-masing. Akhirnya dia kaget waktu itu, kok kakak segini, aku udah 8 tahun di sini, segini-segini aja. Gara-gara itu berangkat dari situ, dia akhirnya minta kenaikan gaji. Kak, aku udah 8 tahun di sini, masa nggak disamain sama Kak Bilar gitu ceritanya. Jadi jangan tergiring sama opini. Jangan tergiring berita-berita hoax segala macam gitu-gitu. Atas sindiran Bilar itu juga membuat salah satu netizen sempat merasa tersindir karena sudah kerja puluhan tahun namun belum mampu membeli mobil mewah. Namun di luar dugaan, Bilar membalasnya dengan sangat mengejutkan. Ia menegaskan bahwa konten yang dibuatnya itu yang menyebut orang yang sudah kerja puluhan tahun namun belum bisa mampu beli dan menjadi iri bukanlah untuk sang netizen, melainkan ditujukan untuk Dewi Persik, dan dengan jelas dan terang-terangan Bilar juga men-tag nama akun TikTok sang pedangdut Dewi Persik. Heboh dan akhirnya Dewi Persik pun diduga jadi mengetahuinya, akhirnya membuatnya meradang atas apa yang sudah dilakukan Bilar dengan men-tag nama akun TikToknya di konten Bilar di akun TikToknya. Pedangdut asal Jember ini pun menegaskan agar jangan membangunkan harimau yang sedang tidur dan jangan membuat fitnah yang aneh-aneh. Dan ia juga meluruskan terkait tudingan para fans Bilar yang menyebut ia sudah mengirimkan DM ke Bilar. Si kucing itu dari kemarin ngomongin gua mulu. Jangan bangunin harimau lagi tidur gitu loh. Aku tuh diam selama ini. Ini makin kurang ajar anak itu. Sama fans aku aja DP Lovers, aku aja panggil sayang loh. Dari kemarin gua udah diem loh. Tapi orang itu ngecepek mulu. Si kucing Kalibata itu. Hati-hati loh. Gue gini-gini juga intelijen loh. Gue bisa kikir loh, bisa gue kikis loh. Gue diem, jangan bikin fitnah yang aneh-aneh. Aku tuh baik sama semua orang ya. Kucing pede, iya kepedean si kucing. Jangan GR dong ya, jangan GR. Aduh, jangan GR please, tolong dong. Kalau ada orang yang bilang inilah Dewi Persik, inilah, alah udahlah, kamu tuh cuma mau numpang aja. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Itu baru keren. Netizen jangan suka bikin marah-marah Kak Dewi dong. Itu fansnya itu. Katanya aku nge-DM itu si kucing. Di tengah perseteruan Bilar dan Dewi Persik yang belum berakhir tersebut, yang jelas saat ini ia bersama Lesti memang sedang bahagia menjalani biduk rumah tangga mereka. Apalagi dengan pencapaian Lesti di bidang akademik yang sudah lulus skripsi dan akan segera menyandang gelar sarjana komunikasi. Lalu seperti apa bangganya Bilar memiliki istri yang tak hanya berkarir sukses, tapi juga memiliki studi yang cemerlang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intense Investigasi, selain memiliki karir yang sukses, belum lama ini Lesti juga sudah selesai menjalani skripsi S1-nya dan tinggal menunggu momen wisuda untuk gelar sarjana komunikasi yang akan diperolehnya. Dan tentu saja sebagai suami, Rizky Bilar merasa bangga dan bahagia atas apa yang sudah dicapai Lesti di bidang akademiknya. Ya, sebagai istri, ibu, dan aktivitasnya yang padat, ia masih bisa fokus terhadap pendidikannya. Lewat unggahan di media sosial, Lesti juga membagikan momen saat menjalani sidang skripsinya. Meski awalnya sempat dikerjai, tapi setelah tahu hanya prank dan ia layak menyandang gelar sarjana komunikasi, maka Lesti pun merasa lega. Dan kehadiran sang suami Bilar dan putra mereka Levian atau Abang L seolah menjadi kekuatan tersendiri bagi pedangdut asal Cianjur, Jawa Barat ini saat menjalani sidang skripsi. Saya juga tentunya sangat bangga sekali karena sebagai suami saya mensupport istri tidak hanya lewat dukungan secara moral, namun juga kebetulan skripsi kita bahan materinya itu adalah diambil dari perusahaan yang kita dirikan juga, yaitu Lestari Code. Kebetulan saya juga sebagai salah satu narasumber juga karena memang saya dan tim mendapat bagian juga untuk untuk menjadi narasumber di skripsinya istri saya. Syukurnya kampusnya pun memberikan sedikit kelonggaran lah. Jadi kuliahnya juga bukan kuliah reguler seperti umumnya, mahasiswa pada umumnya. Tapi tetap apresiasi dari saya buat istri saya yang begitu luar biasa, yang tetap menomorsatukan, mengutamakan pendidikan juga di samping tetap berkarya. Enggak. Syukurnya dia punya dosen pembimbing yang memang benar-benar ngayom ya, benar-benar sesantai itu yang membuat dia jadi rileks. Bahkan di awal untuk melepaskan ketegangan, untuk supaya Lesti tetap tidak nervous, akhirnya dosennya malah nyuruh nyanyi gitu. Jadi setelah itu Lesti sudah mulai lepas dan akhirnya bisa mempresentasikan hasil materi skripsinya dengan baik. Bilar pun tunjukkan bagaimana selama ini ia support agar sang istri bisa lulus sidang skripsi dan menyandang gelar sarjananya. Ya, ternyata Bilar dan Abang L tak hanya menunggu di luar, tapi ikut masuk ke ruang sidang. Mereka membawa buket bunga yang disambut pelukan hangat oleh Lesti. Dan ayah Lesti pun datang untuk memberikan ucapan selamat. Dan lucunya Abang L pun sampai menyanyi Indonesia Pusaka demi ikut berbahagia dan menghibur semua dosen yang hadir. Meski Lesti sempat grogi, tapi karena support full dari keluarganya, akhirnya Lesti pun berhasil diberi selempang dengan nama dan gelar sarjananya. Sabar banget. Selamat ya Pak. Tadi ditanyain wawancaranya sama siapa? Kan kamu bosnya. Ya, selamat ya. Sedangan. Mas jangan begini. Tidak bisa. Dia nervous kemarin, sebetulnya deg-degan, tapi saya coba support, bahkan sempat nggak bisa tidur juga sebelum sidang. Saya juga sempat ngetes dia, kita sempat kayak ngegoda-godain biasa lah, suami istri kan kadang-kadang saya ceng-cengin kayak, kamu kan 4 tahun udah belajar, tahu nggak definisi komunikasi, kamu kan kebetulan jurusan komunikasi. Reaksinya gimana? Reaksinya bingung.
terus bingung, terus malah ngembalikan saya. Menurut siapa dulu katanya gitu kan. Karena saya ngetes dia gitu. Ternyata begitu kelar sidang, setelah saya selamatin dia bilang, "Kak, ternyata pertanyaan kakak tadi malam itu ditanyain sama dosen aku tadi pas sidang," Dosen katanya. penguji ya? Dosen pengujinya langsung nanyain, "Apa definisi komunikasi menurut kamu? Dan ketika kamu menyanyi, apakah itu suatu komunikasi?" gitu. Makasih Kak ya, Kakak ngetes aku tadi malam, akhirnya jadi mikir keinget lagi gitu. Dia maksudnya dia pintar membagi waktu, mana kapan harus menjadi seorang ibu, kapan jadi seorang istri, kapan jadi seorang penyanyi yang memang harus tampil baik di atas panggung. Enggak dong. Dia kan tahu mana menempatkan pekerjaan, menempatkan posisinya sebagai mahasiswi dan menempatkan posisinya sebagai ibu rumah tangga. Selain sukses jalani sidang skripsi, kini Bilar juga merasakan kebahagiaan lainnya yang dianggapnya salah satu anugerah terindah dalam pernikahannya dengan Lesti. Saat ini diketahui, Lesti juga sedang mengandung anak keduanya. Lantas, seperti apa kebahagiaan Bilar atas kehamilan sang istri? Benarkah ia juga ikut ngidam di kehamilan anak keduanya ini? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Usai sempat alami keguguran pada pertengahan tahun 2023 lalu, Lesti dan Rizky Bilar kini kembali bisa berbahagia karena apa yang mereka inginkan untuk memberikan adik buat Abang L akhirnya akan terwujud juga. Pasalnya, Lesti kini tengah mengandung calon anak keduanya dan diakui Bilar, awalnya ia kaget saat mengetahui sang istri hamil karena sepengetahuannya, sang istri masih mengikuti program KB. Kabar gembira tersebut diakui Bilar sudah pula diketahui oleh Abang L. Bahkan menurut pengakuan Bilar, justru Abang L yang lebih dulu mengetahui kabar bahagia tersebut. Dan Abang L tampaknya menyambut gembira kabar tersebut, lantaran selama ini ia sering mencium perut ibundanya seolah ia tahu bahwa di dalamnya ada sang calon adik. Udah nginep mana? Ya kaget karena kan awalnya istri saya pakai KB kan. Dia udah tahu, bahkan sering nyium apa di perut ada bayi katanya. Bahkan dia lebih duluan tahu daripada saya. Ya mungkin lebih dijaga kegiatannya, minimalisir sama vitaminnya sih. Jadi ya kedepannya kalau memang sudah ada mulai tanda-tanda, sudah mulai ada kelihatan indikasi bahwa Lesti hamil, pasti kita akan lebih aware lah. Tapi kalau dibilang pencapaian sih sebetulnya nggak terlalu sih kemarin. Seneng dong pasti, seneng banget. Bahagia melihat sang istri kembali hamil anak keduanya, Bilar juga tunjukkan bagaimana Lesti kini yang sudah ngidam saat kehamilannya kali ini. Diungkap Bilar, ngidam Lesti masih lumrah, layaknya perempuan hamil lainnya, seperti ngidam buah mangga. Namun, mangga yang diinginkan artis berusia 25 tahun ini adalah mangga yang dipetiknya sendiri. Selain itu, Lesti juga ngidam makanan manis seperti kue klepon. Namun uniknya, Bilar mengaku dirinya ikut merasa ngidam juga. Ya, jika biasanya Bilar tidak terlalu menyukai makanan bercita rasa manis, namun saat kehamilan kedua sang istri ini, Bilar jadi suka makan kue klepon. Ini ya kayak ngidamnya paling makanan, pengen ya biasa lah standarnya umumnya orang-orang hamil, kayak pengen mangga. Cuma kadang-kadang mangganya pengennya petik sendiri gitu. Belakangan ini suka klepon kayak gitu-gitu. Saya, kalau istri banyak ngidamnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari,
yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.